Alright guys, welcome to my channel The Last. Kali ini saya akan memberikan suatu pembelajaran mengenai work stress and negative employee attitude and behaviors, yang artinya stres pekerja dan sikap dan perilaku negatif karyawan. Oke, kali ini sangat penting ya guys ya, pembelajaran buat kalian guys ya, maupun sekolah maupun kuliah dan sebagainya. Oke guys, kita nggak usah banyak omong lagi, kita langsung let's go. Yang pertama adalah worker stress dan negative employee attitude and behaviors, yang artinya stres pekerja dan sikap dan perilaku negatif karyawan. Lanjut, slide kedua adalah stres pekerja. Apa arti stres pekerja? Stres kerja menurut Hans Selye 1976 merupakan reaksi fisiologis terhadap peristiwa lingkungan tertentu yang mengancam. Dari sudut pandang Selye, stres pekerja hanya mengacu pada stres yang disebabkan oleh peristiwa di lingkungan kerja. Nah, saya jelaskan ya. Apa sih fisiologis itu? Nah, fisiologis itu sesuatu yang berkaitan dengan fal, seperti ciri-ciri tubuh, misalnya bibir, hidung, bentuk kepala, raut muka, tampang, rambut, warna kulit, aksesoris yang dipakai seperti kayak kacamata, tas, sepatu, pakaian, topi, jenis kelamin, dan usia. Nah, psikologis adalah bersifat kejiwaan, misalnya gejala dalam pikiran, perasaan, dan kemauannya. Oke, lanjut. Slide yang ketiga adalah banyak sekali stres sebagai keadaan yang tidak menyenangkan. Stres dapat memiliki aspek negatif dan positif. Menurut para ahli, beberapa stres peneliti membedakan stres negatif yang disebut distress dari jenis stres positif yang disebut eustress, yang dilihat dari Golembiewski, Munzenrieder, dan Stephenson pada tahun 1986. Nelson dan Simon tahun 2011, dan Parker dan Rasdale itu tahun 2015. Oke, saya jelaskan dulu ya. Meskipun kita paling sering menganggap stres sebagai keadaan yang tidak menyenangkan, stres juga memiliki aspek negatif dan positif. Misalnya nih, bayangkan saya telah bekerja selama berapa tahun sebagai asisten manajer untuk sebuah perusahaan besar, dan mengetahui bahwa saya baru saja menerima promosi ke manajer departemen ya. Dengan posisi yang saya miliki, telah mencoba untuk mendapatkan untuk beberapa waktu. Dengan posisi yang baru, saya muncul perasaan stres ya. Nah, aspek negatifnya itu seperti stres yang diakibatkan karena harus bekerja berlembur-lembur dan berjam-jam tanpa tambahan kompensasi yang harus untuk membuat presentasi ya, formal secara teratur. Keadaan rekan-rekan ataupun atasan saya dan memiliki presentasi saya dievaluasi secara kritis oleh mereka dan mengambil tanggung jawab untuk menerima kritik untuk apapun masalah yang terjadi di departemen saya ya. Tetapi di sisi lain, banyak sekali aspek negatif positif terkait dengan promosi, termasuk perasaan pencapaian, antisipasi, kebanggaan, dan tantangan. Jadi aspek negatif dan aspek positif itu juga memicu reaksi fisiologis dan psikologis dalam tubuh ya. Oke, itu sudah saya jelaskan. Lalu yang slide keempat adalah sumber stres pekerja. Pada umumnya, stres dapat ditimbul baik dari lingkungan ataupun dari pribadi sendiri. Stres situasional dapat datang dari semua aspek kehidupan kita, dengan berbagai stres di rumah, di sekolah, serta stres di tempat kerja. Semua sumber stres yang beragam ini menumpuk
dan menambah stres kita secara keseluruhan tingkat. Oke, saya jelaskan ya. Yang artinya stres di rumah juga dapat meluas ke situasi kerja, dan sebaliknya kebanyakan stres juga menyadari ini dan tekankan bahwa ketika mempelajari stres ya dan paling penting untuk melihat gambaran luas dari individu stres total daripada berfokus secara sempit pada stres yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Lanjut, set kelima adalah kategori stres kerja. Ya, menurut Philip L. Jacinta 2002, seseorang dapat dikategorikan mengalami stres kerja bila terdiri dari yang pertama, ya, urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi ataupun perusahaan tempat individu bekerja, ya. Namunnya penyebab tidak hanya di dalam perusahaan nih, karena masalah rumah tangga yang terbawa pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah dapat juga menjadi penyebab stres kerja. Itu makanya kalau bisa adalah masalah di pekerjaan jangan dibawa ke rumah ya, dan juga pun ada masalah di rumah jangan bawa ke kerjaan, makanya menimbulkan bisa stres ya gitu. Terus yang kedua adalah mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga individu. Dampak ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena bisa terjadinya pekerjaan tersebut bisa terjadi diberhentikan oleh perusahaan, sehingga perusahaan mengalami adanya dampak yang sangat negatif untuk perusahaan. Lalu yang ketiga, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut ya. Lalu slide ke-6 adalah gejala-gejala yang meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah fisiologikal. Yang pertama fisiologikal memiliki indikator, yaitu terdapat perubahan pada metabolisme tubuh, misalnya meningkatnya kecepatan detak jantung dan napas, meningkatkan tekanan darah tinggi, tekanan darah bukan darah tinggi. Terus kayak misalnya tekanan darah ya bisa darah tinggi juga gitu ya. Timbulnya sakit kepala dan menyebabkan serangan jantung. Nah, lalu yang kedua adalah psikologikal. Memiliki indikator, yaitu terdapat ketidakpuasan hubungan kerja, misalnya tegang, gelisah, cemas, mudah marah, kebosanan, dan sering menunda pekerjaan. Itu ya. Ya, kalau bisa jangan sampai adanya gejala-gejala seperti itu ya guys ya. Oke, yang ketiga itu adalah behavior. Ya, behavior memiliki indikator, yaitu terdapat perubahan pada produktivitas, misalnya ketidakhadiran dalam jadwal pekerja, kuliah, sekolah. Bisa juga perubahan pada selera makan, meningkatnya konsumsi rokok dan alkohol, berbicara dengan intonasi cepat, mudah gelisah dan susah tidur ya. Itu ya, kalau bisa jangan sampai kenanya gejala-gejalanya, kalau bisa ya harus terhindar gitu. Oke, lanjut slide ke-7. Faktor penyebab stres kerja. Menurut Robin 2003, penyebab stres itu dapat 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor lingkungan ya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mendukung faktor terdiri ada 3 ya, ada 3, yaitu perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Ya, bila perekonomian itu menjadi menurun, orang menjadi semakin mencemaskan kesejahteraan mereka. Lalu yang kedua, kemajuan teknologi ini. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka hotel pun menambah peralatan baru ataupun membuat sistem baru. Itu contoh kayak hotel ya, yang membuat karyawan harus mempelajari dari awal dan menyesuaikan diri dengan itu ya. Lalu yang ketiga, ketidakpastian politik ya, situasi politik yang tidak menentu seperti yang terjadi di Indonesia ya. Banyak sekali demonstrasi dari berbagai kalangan yang tidak puas dengan keadaan mereka. Kejadian semacam ini dapat membuat orang merasa tidak nyaman, seperti penutupan jalan karena ada yang berdemo ataupun mogoknya angkutan umum, dan membuat para karyawan terlambat masuk kerja ya, ataupun murid ataupun dan sebagainya ya, juga bisa ya, mahasiswa juga bisa atau mahasiswa juga bisa ya.
Ada contohnya lagi, itu adalah faktor organisasi ya. Contohnya itu tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan tuntutan ataupun tekanan untuk menunaikan tugasnya secara baik ataupun benar ya. Kedua adalah tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain, kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan, dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar, khususnya di antara para karyawan yang memiliki kebutuhan sosial yang tinggi. Lalu yang ketiga, struktur organisasi menentukan tingkat diferensiasi ya dalam organisasi, tingkat aturan dan peraturan yang dimana keputusan itu diambil ya. Aturan yang berlebihan dan kurangnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada karyawan merupakan potensi sumber stres. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah faktor individu. Faktor individu itu ada dua ya, masalah ekonomi dan faktor persoalan keluarga. Nah, yang pertama itu masalah ekonomi, diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengolah sumber daya keuangan mereka, merupakan salah satu contoh kesulitan pribadi yang dapat menciptakan stres ya bagi karyawan dan mengalihkan perhatian mereka dalam bekerja. Lalu yang kedua, faktor persoalan keluarga. Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa orang menganggap bahwa hubungan pribadi dan keluarga sebagai sesuatu yang sangat berharga. Kesulitan pernikahan, pecahnya hubungan, dan kesulitan disiplin anak-anak merupakan contoh masalah hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan dan terbawa ke tempat kerja. Nah, kalau bisa maupun masalah ekonomi ataupun apapun ya, misalnya habis putus nih ya, jangan dibawa-bawa gitu ya, karena kita kan kerja ya di tempat orang lain gitu ya. Kalau bisa jangan dibawa-bawa gitu loh. Nah, masalah ya guys ya. Nah, lanjut. Set ke-8 adalah pekerjaan yang penuh tekanan. Ini yang sangat berbahaya guys ya, pekerjaan yang penuh tekanan yang sangat sehingga menimbulkan stres. Oke. Pekerjaan yang penuh tekanan ada 7 yang kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, petugas polisi. Menjadi seorang polisi itu pekerjaan yang berbahaya, memang jelas sangat berbahaya. Apapun yang terjadi, mulai dari seorang teroris hingga hanya mengatur lalu lintas rutin, seorang polisi harus siap menghadapinya. Pekerjaan ini jelas menempatkan kehidupan seorang perwira polisi dalam bahayanya gitu. Pada tahun 2015, banyak petugas polisi dilaporkan tewas saat bertugas ya, yang menciptakan stres pada sebagian besar petugas ya. Mereka mungkin memiliki senjata untuk melindungi diri, tetapi senjata tersebut tidak boleh sembarangan digunakan. Itu hanya yang berwenang saja gitu ya. Lalu pemadam kebakaran. Nah, seorang pemadam kebakaran memiliki risiko kehilangan nyawa saat bertugas sebab mereka bekerja dengan menyelamatkan seseorang yang terjebak dalam kebakaran, mengorbankan nyawa mereka sendiri. Nah, itu seorang pemadam kebakaran emang risikonya sangat tinggi juga ya guys ya. Karena kan kalau dia rumahnya ada kebakaran, pabrik kebakaran ya, itu kan menyangkut nyawa juga guys ya. Kalau misalnya ada orang yang minta tolong ya kan, nah dia harus segera ditolongin gitu ya. Makanya harus berhati-hati guys ya. Semua pekerjaan tuh ada resikonya gitu loh ya. Yang ketiga adalah pilot. Seiring berkembangnya teknologi, maka menjadi seorang pilot bukanlah hal yang sulit, memang jelas ya. Kemajuan teknologi membuat banyak tombol dan monitor semakin lebih mudah untuk ditangani. Secara tidak langsung, menjadi seorang pilot terlihat tidak memberikan stres. Meskipun sebelum memiliki lisensi menjadi seorang pilot dibutuhkan pelatihan dan pengalaman, mereka tetap bertanggung jawab untuk ratusan penumpang dan awak pesawat lainnya. Kehidupan pilot menciptakan kecemasan konstan jika mesin mengalami kerusakan. Keputusan berada di tangan pilot gitu loh ya. Itu kalau jadi seorang pilot itu harus berhati-hati juga guys, karena kan nyangkut nyawa juga gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita kondisi lagi buruk ataupun mesinnya lagi tidak benar juga kan nyangkut nyawa juga. Itu kan semua tanggung pilot lah.
semua kan yang mengendalikan semua pilot semua gitu ya. Itu makanya harus berhati-hati, itu semua resiko ya. Jadi lanjut, dokter bedah ya. Dokter bedah yang keempat, seorang dokter bedah memegang nyawa pasiennya. Bila dia mengetahui jika pekerjaannya bisa membuat pasien meninggal dalam perawatannya, hal tersebut tentu akan menjadi tekanan tersendiri ya. Belum lagi bila pasien telah mempercayakan hidupnya kepada sang dokter. Bila kemudian dokter bedah melakukan kesalahan, maka hal tersebut akan meninggalkan rasa bersalah. Hidup dalam kekhawatiran melakukan malah praktek menciptakan lingkungan yang menegangkan ya, menegangkan. Lanjut, yang kelima, buruh tambang. Wah, ini buruh tambang juga bahaya juga gitu ya. Bayangkan saya berada di dalam perut bumi nih ya, yang gelap gitu loh, diterangi pencahayaan buatan dan pasokan udara itu sangat terbatas loh ya. Coba bayangin tuh, saya harus bekerja menggeledah perut bumi nih tersebut. Tentu saja terdapat kekhawatiran akan tertimbun hidup-hidup di dalamnya gitu loh. Makanya kalau misalnya saya lagi di dalam perut bumi gitu ya, itu juga pun harus ngeri-ngeri juga gitu loh, kita kan bahaya juga gitu. Nah contohnya kayak gini ya, sekelompok kecil penambang di China yang terjebak di bawah tanah selama lebih dari 1 bulan. Ada juga penambang di Amerika Serikat yang pernah mengalami kecelakaan yang menewaskan 25 penambang pada tahun 2010. Nah makanya guys, hati-hati gitu. Lanjut, yang keenam adalah wartawan televisi ya. Meski sama dengan menyampaikan berita di radio, tetapi pekerjaan di televisi akan lebih stres karena karena orang benar-benar melihat saya ya. Itu memiliki profesi di berita televisi bisa menjadi penuh tekanan, ditambah lagi bila para kru harus mengejar deadline ya. Para reporter maupun juru kamera dituntut untuk menyajikan berita dengan cara yang akurat tanpa menyinggung ataupun memojokkan salah satu orang yang terlibat dalam berita ya. Mereka harus profesional dan terlihat baik saat melakukannya. Semua itu harus dilakukan dalam waktu yang cepat ya, waktu yang cepat. Lanjut, yang ketujuh adalah pengontrol lalu lintas udara, disebut ATC ataupun Air Traffic Control. Seorang pengendali lalu lintas udara memang tidak memiliki ancaman bahaya secara fisik untuk dirinya sendiri ya, tetapi mereka bertanggung jawab atas kehidupan banyak orang lain di udara gitu loh. Duduk di ruangan yang gelap dan menonton layar nih emang bikin rusak mata gitu loh, matanya bisa rusak gitu ya. Di layar komputer sepanjang hari tentu saja tidak menyenangkan. Karena apa? Karena mereka harus bertanggung jawab membantu pilot untuk menerbangkan ratusan orang mendarat dengan aman. Karena apa? Kalau dia tidak memberikan kasih tahu, misalnya ada pesawat di depan nih, di sini ada pesawat, itu bisa berbahaya guys, bisa tabrakan. Makanya kan harus was-was gitu ya. Namun pekerjaan ini menjamin masa pensiun dengan baik sehingga terhindar dari stres di usia tua. Lanjut, slide ke-9. Cara bertahan dengan pekerjaan yang penuh tekanan. Yang pertama, fokus pada penyebab. Langkah pertama yang harus saya lakukan adalah menemukan penyebab utamanya. Sebenarnya bagian pekerjaan mana yang membuat saya merasa lelah? Benar kaum? Ya kan? Kalau misalnya tidak tahu kan kita juga bingung kan gitu. Harus tahu dong penyebabnya apa nih yang bisa yang membuat kita itu merasa lelah gitu. Bagian ini, apa bagian itu gitu. Ya, lalu yang kedua, lihat ke depan. Banyak kasus stres dalam pekerjaan disebabkan karena harapan-harapan dan tidak realistis, bahkan mustahil ya, terdapat kemampuan ataupun pekerjaan seseorang. Karena saya paling tahu tentang kemampuan saya sendiri ya. Itu biasanya kalau misalnya saya ada kurang ya terhadap diri saya, ya saya jangan lakuin gitu ya. Maka langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga dengan begitu saya tidak akan merasa terbebani gitu. Lalu yang ketiga adalah ciptakan
keseimbangan. Buat keseimbangan antara pekerjaan nih, keluarga dan hobi pribadi. Kalau saya nih ya, mengutamakan karir saja. Mungkin ini saatnya mengubah pola pikir Anda gitu loh, ataupun mau pikir saya juga gitu. Menempatkan karir di atas segalanya, bahannya akan berakibat buruk dalam jangka panjang. Lalu yang keempat, berbagai dengan orang lain. Ya, saat saya mulai merasa tekanan pekerjaan, berbagilah cerita terhadap anggota keluarga, ya, teman, ya, ataupun pacar, ataupun orang lain atau tetangga lah, ya, maupun yang lain lah gitu, yang saya percayai gitu ya, biasanya gitu. Bukan hanya saja saya yang pernah merasakan nih, tetapi banyak orang lain yang bisa merasakan gitu loh, ya. Dan berbagai dapat mendukung yang orang lain. Salah satu cara paling manjur untuk mengatasinya. That's why saya tidak akan merasa seorang diri gitu loh. Jadi tidak merasakan dirinya sendiri gitu, maksudnya tidak merasakan dirinya sendiri itu hidupnya itu tidak sendiri gitu ya. Lalu yang kelima, ambil napas. Seandainya saya mulai merasa tidak mampu nih lagi menahan beban kerja, saya cepat ambil tindakan minta liburan singkat ataupun habiskan akhir minggu saya di sebuah tempat kesukaan saya. Saat itu jangan memikirkan tempat lagi tentang pekerjaan sama sekali. Nikmati saja hobi saya. Nah gitu guys. Jadi kalau udah dikasih liburan, jangan minta pekerjaan lagi guys, jangan mengingat-ingat lagi gitu loh ya. Kalau bisa ya waktunya libur sama keluarga atau apapun, ya udah nikmatin saja gitu, jangan ditanggapin lagi dengan pekerjaan lagi, karena ya membuat nimbulnya kita stres gitu. Lalu yang keenam, melakukan sesuatu yang baru. Nah, biasanya kebosanan memainkan peranan penting dalam job party gue. Untuk mengatasinya, cobalah dengan mempelajari hal-hal baru nih, misalnya kayak teknologi ataupun apapun gitu, dan pekerjaan Anda, atau meninjau bidang lain. Ya, pendalamkan pengetahuan kamu ya dengan membaca gitu, ataupun saya biasanya gini, kalau itu pengetahuan saya dalamkan. Karena apa? Untuk mencoba motivasi ataupun teknologi gitu loh misalnya. Ya, kalau kalian sukanya teknologi, boleh tuh kalian coba-coba guys ya, coba-coba membuat teknologi yang baru gitu loh. Jangan ragu-ragu guys ya untuk mengetahui sesuatu yang baru, meski pada kenyataan hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan profesi yang saya geluti sekarang ini. Misalnya gini ya, geluti sekarang ini tuh, kalau kalian misalnya contoh ya, kalian sekolah ambil jurusan akuntansi ya, contoh. Kuliah misalnya ambil jurusan IT, ataupun ambil jurusan psikologi, ambil jurusan seni rupa desain, boleh, arsitek boleh. Kalau kalian ya bisanya cuma gambar, nggak terlalu suka ngitung, boleh gitu, pedalamkan saja gitu ya. Lanjut slide ke 10, stresor tugas pekerjaan. Yang pertama, beban tugas yang berlebihan. Sumber stres tugas kerja yang umumnya adalah beban kerja yang berlebihan, juga dikenal sebagai kelebihan peran yang terjadi ketika pekerjaan membutuhkan kecepatan output ataupun konsentrasi kerja yang berlebihan. Disebut juga menurut Bowling, Alan Conrad, dan Hartman tahun 2015, Brown, Jones, and Late 2005. Oke, saya jelaskan. Kelebihan beban kerja secara luas diyakini sebagai salah satu sumber stres kerja yang terbesar. Nah, kelebihan beban kerja menunjukkan bahwa hal itu terkait dengan fisiologis indikator stres seperti peningkatan kolesterol. Ini bisa menimbulkan penyakit ya. Serum dan meningkatkan denyut jantung. Faktanya kelebihan pekerjaan telah dilaporkan sebagai sumber stres yang umumnya untuk pekerjaan yang beragam seperti pekerjaan administrasi, tentara, pengontrol lalu lintas udara, ruang sidang pengacara, dan pekerjaan perawatan kesehatan. Lalu yang kedua itu kurang dimanfaatkan.
Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres. Tetapi terlalu sedikit pekerjaan yang kurang dimanfaatkan serta juga dapat membuat stres. Ya, menurut Prancis dan Kaplan pada tahun 1972 ya. Dan juga pun Gensler, Fusilier dan Mayes 1986. Oke, saya jelaskan dulu. Tetapi beberapa lulusan perguruan tinggi di posisi klerikal ataupun layanan pelanggan ya tertingkat rendah mungkin merasa stres karena kurangnya pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan mereka. Tetapi ada juga bukti bahwa mereka beberapa individu mungkin lebih rentan terhadap stres yang berkaitan dengan kurang dimanfaatkan daripada yang lain gitu loh ya. Lanjut, stres peran pekerjaan. Yang pertama, ambiguitas pekerjaan. Sumber potensial stres peran kerja adalah ambiguitas pekerjaan yang terjadi ketika aspek pekerjaan seperti tugas dan persyaratan tidak dijelaskan dengan jelas. Ketika pekerjaan tidak yakin akan tanggung jawab dan tugas mereka, sehingga stres dapat terjadi. Ya. Terus yang kedua adalah kurangnya kontrol. Sumber stres kerja dihasilkan dari berbagai yang merasa bahwa mereka itu memiliki sedikit kendali atas lingkungan kerja dan atas perilaku kerja mereka sendiri. Nah, saya jelaskan, stres akibat perasaan kurangnya kontrol ini sangat umum terjadi pada pekerjaan tingkat rendah atau dalam organisasi yang sangat terstruktur. Pekerjaan yang sangat dibatasi dan didorong oleh aturan sehingga karyawan tidak dapat memiliki masukan apapun dalam keputusan dan prosedur kerja cenderung menimbulkan stres terutama bagi pekerja yang ingin mendapat masukan dengan menyediakan pekerjaan dengan rasa kontrol atau lingkungan kerja mereka melalui teknik ya. Seperti mereka memberi mereka suara dalam proses ya pengambil keputusan atau memungkinkan mereka untuk merencanakan tugas kerja mereka sendiri, mengurangi stres dan kelelahan kerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Oke. Lalu slide ke-12, kondisi kerja fisik. Kondisi fisik di lingkungan kerja adalah sumber organisasi lain yang berkontribusi terhadap stres pekerja. Oke, saya jelaskan. Pekerjaan yang harus dilakukan di bawah suhu ekstrem, kebisingan yang keras dan mengganggu, atau pencahayaan atau ventilasi yang buruk bisa sangat membuat stres ya. Pekerjaan berbahaya yang menempatkan pekerjaan pada resiko kehilangan kesehatan nyawa ataupun anggota tubuh merupakan sumber tambahan stres kerja. Dan lingkungan kerja yang sempit, penuh sesak dan bising yang berlebihan juga dapat menyebabkan stres ya. Contohnya, satu studi menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di lingkungan kantor ruang terbuka ya, disebut juga kantor dengan dalam kurungnya kantor dengan bilik yang dipartisipasi ya, dan langit-langit terbuka itu merupakan sumber stres yang signifikan gitu loh. Lalu yang keempat, stres interpersonal. Salah satu sumber terbesar ya dari stres kerja hasil kesulitan dalam hubungan interpersonal di tempat kerja. Namun stres interpersonal berasal dari kesulitan dan mengembangkan memelihara hubungan dengan orang lain dalam lingkungan kerja ya. Oke, saya jelaskan. Stres interpersonal juga dapat terjadi ketika rekan kerja ditempatkan dalam semacam situasi konflik. Bayangkan nih, ya misalnya dua karyawan sama-sama dipertimbangkan untuk mendapatkan promosi penting, serta banyak stres mungkin timbul jika ada dua individu harus bekerja sama ya. Sementara keduanya bersaing untuk kehormatan yang sama. Dan politik organisasi juga perebutan kekuasaan dapat menjadi sumber stres yang penting di tempat kerja. Lanjut, yang kelima, gangguan ya. Semua bentuk pelecehan termasuk
pelecehan seksual yang karena keanggotaan kelompok, ya. Misalnya nih, jenis kelamin, ras, orientasi seksual, dan dipilih oleh supervisor ataupun kolega yang kasar. Semuanya sangat menegangkan. Nah, menurut para ahlinya itu Malamud dan Overman tahun 2001, Raffer dan Nisi itu tahun 2010, dan Tepper, Duffy, dan Shaw itu 2001. Ya. Next, slide ke-13. Perubahan organisasi, ya. Perubahan organisasi. Sumber stres organisasi yang umumnya adalah perubahan dengan orang yang cenderung terbiasa dengan prosedur kerja tertentu dan struktur kerja tertentu yang menolak perubahan. Yang ketujuh adalah konflik pekerjaan keluarga. Sumber stres yang sangat penting telah melampaui batas-batas organisasi. Adalah konflik pekerjaan keluarga yang dihasilkan dari upaya untuk menyeimbangkan tuntutan peran dan persyaratan kerja yang sering bersaing dan orang-orang dari keluarga dan kehidupan kerja. Nah, slide ke-14 adalah sumber stres kerja di individu, stresor disposisional. Nah, stresor disposisional merupakan stres yang timbul dari dalam diri individu karena dipengaruhi oleh karakteristik seseorang. Meskipun banyak stres pekerja diciptakan oleh faktor-faktor dalam organisasi atau oleh fitur pekerjaan dalam pekerjaan tugas, ya. Beberapa disebabkan oleh karakteristik pekerja itu sendiri. Lanjut, slide ke-15 adalah pasti adanya mempertimbangkan dua individu seperti sumber stres kerja. Yang pertama adalah pola perilaku tipe A, ya. Ketika banyak orang memikirkan individu yang sangat stres di tempat kerja, mereka langsung membayangkan eksekutif kompetitif yang keras dan stereotip, yang mencari pekerjaan dengan beban kerja yang berat, dan banyak lagi tanggung jawab seseorang yang mengambil terlalu banyak pekerjaan dan sepertinya tidak pernah cukup waktu untuk melakukannya. Lanjut, slide ke-16. Nah, ini sangat penting ya guys ya. Ya, slide ke-16 adalah duanya itu adalah kerentanan atau resistensi terhadap stres. Nah, sumber stres disposisional lain mungkin berasal dari fakta bahwa beberapa orang lebih rentan terhadap stres, ya, sedangkan yang lain memiliki kepribadian yang tahan stres yang kuat. Saya jelaskan. Selain itu, mereka juga percaya bahwa mereka dapat mengontrol dan mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Ingat ya bahwa rasa kekurangan kontrol dapat berkontribusi pada stres, ya, dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Sebaliknya, kurangnya sifat tahan banting dikaitkan dengan tingkat stres yang dirasakan sendiri lebih tinggi, dan ada bukti bahwa orang yang tidak kuat atau rentan penyakit seperti itu mungkin lebih rentan terhadap penyakit dan depresi, ya, yang berhubungan dengan stres. Lalu yang ketiga, efikasi diri. Dalam karakteristik tampaknya meningkatkan ketahanan terhadap stres efikasi diri. Oke, saya jelaskan. Efikasi diri adalah konsep yang sangat penting, ya, yang tidak hanya berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatasi situasi stres, tetapi juga merupakan faktor penting yang berkaitan dengan kemampuan pekerja untuk melakukan pekerjaannya, tetapi juga kemanjuran diri yang berhubungan dengan pekerjaan, untuk memimpin tim kerja, kemampuan diri kepemimpinan, ya, dan untuk menangani hubungan di tempat kerja secara efektif, kemanjuran diri hubungan, gitu, ya. Lanjut, slide ke-17 itu pengukuran stres bekerja. Yang pertama itu tindakan fisiologis. Respon stres melibatkan reaksi fisiologis serta respon psikologis dan emosional. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk mengatur stres difokuskan pada
pengukuran tanda-tanda rangsangan fisiologis dan ketegangan yang menyertai stres. Ya. Ini juga termasuk pemantauan tekanan darah atau elektrokardiogram, ya disebut juga EKG ya, untuk memantau detak jantung ya, atau tes darah untuk memantau kadar hormon tertentu seperti hormon terkait stres ya, kolesterol ya, dan kortisol ya dalam aliran darah. Lalu yang kedua adalah penilaian laporan diri. Pendekatan lain untuk mengukur stres, salah satu yang disukai oleh psikolog adalah meminta orang untuk melaporkan secara langsung pada stres yang mereka rasakan sendiri. Mereka berbagai skala penilaian gitu. Ada beberapa ukuran laporan diri standar dari stres dan ketegangan ya, psikologis dan fisiologis, seperti survei diagnosis stres, disebut juga SDC ya, ADS ya, menurut Ivansev dan Martinson 1980 ya. Itu misalnya SDS mengukur persepsi pekerjaan tentang stres di 15 bidang ya, terkait pekerjaan termasuk tekanan waktu, beban kerja, ambiguitas peran, dan gaya pengawasan ya. Itu. Lanjut yang ketiga ya, pengukuran peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Ini sangat penting adalah pengalaman pekerja tentang peristiwa kehidupan yang traumatis atau penuh tekanan yang mencakup peristiwa negatif seperti kematian pasangan atau orang yang dicintai, perceraian atau perpisahan, penyakit berat, dan masalah keuangan atau hukum, serta peristiwa positif seperti pernikahan, kelahiran anak, dan liburan ya. Pendekatan ini juga mengukur stres dengan mengasumsikan bahwa peristiwa semacam itu dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan stres dan dapat mengganggu kinerja pekerjaan. Salah satu ukuran ini adalah dengan daftar periksa di mana individu menjumlahkan skor numerik di tingkat keparahan stres ya, yang terkait dengan peristiwa kehidupan signifikan yang mereka alami dalam satu terakhir ya. Yang keempat adalah pengukuran kesesuaian lingkungan orang ya. Kesesuaian lingkungan orang mengacu pada kecocokan antara kemampuan, kebutuhan, dan nilai pekerja dengan tuntutan penghargaan dan nilai organisasi. Lingkungan orang ini juga ketidaksesuaian antara pekerjaan dan organisasi atau lingkungan kerja diyakini sebagai penyebab utama stres pekerja. Misalnya nih ya, bayangkan seseorang pekerja yang memiliki kebutuhan tinggi akan klarifikasi pekerjaan ya, struktur pekerjaan, dan umpan balik, dan yang menerima pekerjaan di perusahaan kecil yang berkembang pesat, di mana pekerjaan tidak didefinisikan atau terstruktur dengan baik, dan di mana penyelia memiliki sedikit waktu untuk umpan balik ya. Karena untuk meminta produksi yang konstan loh, seperti kayak kasus nih ya, akan ada kecocokan orang lingkungan yang buruk gitu loh ya. Gitu. Lanjut. Slide ke-18. Efek stres pekerja. Nah, saya jelaskan dulu guys ya. Stres pekerja ini adalah salah satu bidang psikologi yang paling banyak dipelajari, disebabkan oleh dampak yang sangat kuat dan dapat ditimbulkannya terhadap pekerja serta perilaku pekerja. Yang paling dramatis ya, pada kesehatan karyawan ada beberapa penyakit terkait stres yang umumnya adalah bisul, radang usus besar, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit pernapasan, dan sakit kepala migrain ya. Selain itu juga stres dapat memperburuk pilek, flu, dan infeksi sehingga waktu pemulihan menjadi lebih lama.
Diperkirakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh stres kerja yang menghabiskan miliaran dolar per tahun dalam perawatannya kesehatan biaya dan ketidakhadiran dan penggantian karyawan. Stres pekerja itu juga dapat berdampak buruk ya pada kondisi psikologis karyawan. Tingkat stres yang tinggi ya dikaitkan dengan depresi ya, kecemasan dan kelelahan kronis. Stres juga dapat berkontribusi pada alkoholisme dan penyalahgunaan narkoba pada pekerja yang dapat mempengaruhi tingkat kecelakaan di tempat kerja. Oke, lanjut. Saat ke-19 adalah kejenuhan pekerjaan. Kejenuhan pekerjaan adalah satu proses psikologis yang dihasilkan oleh stres pekerjaan yang tidak terlepaskan dan menghasilkan kesalahan emosi, perubahan kepribadian, dan perasaan pencapaian menurun. Seorang karyawan terkena hal-hal yang seperti konflik interpersonal yang belum terselesaikan ya, dengan kurangnya tugas kerja yang jelas dan tanggung jawabnya terlalu banyak bekerja, sehingga kurangnya penghargaan yang sesuai adanya hukuman yang tidak pantas dapat menjadi korban kejenuhan yang dimana proses mereka menjadi kurang berkomitmen pada pekerjaan mereka dan mulai menarik diri pada pekerjaan. Itu. Lanjut. Saat ke-20 agak banyak ya guys ya. Mengatasi stres pekerja. Cara mengatasi stres kerja semuanya dapat dikategorikan dalam pendekatan dua umum, yaitu pertama strategi individu dan strategi organisasi. Lanjut. 21 slide-nya. Sikap dan perilaku negatif karyawan. Ya, sabar. Ada bukti campuran tentang bagaimana pengaruh negatif pengaruh stres yang dirasakan, namun tampaknya individu yang rentan terhadap emosi negatif memang merasa bahwa mereka ya memiliki lebih banyak tekanan pada pekerjaan mereka. Menurut Casa dan Tattersall pada tahun 1998, Spector, Chen dan O'Connell 2000 ya, itu menurut para ahli guys ya, itu sikap dan perilaku negatif karyawan. Oke, next. Saat kedua adalah perbedaan antara sikap dan perilaku. Kalau sikap itu didefinisikan sebagai kecenderungan mental seseorang yang bertanggung jawab atas cara dia berpikir ataupun merasakan seseorang atau sesuatu ya. Sedangkan perilaku menyiratkan tindakan, gerakan, perilaku atau fungsi atau individu atau kelompok terhadap orang lain. Nah, kalau sikap adalah pikiran dan perasaan batin seseorang, sedangkan perilaku mengekspresikan sikap seseorang. Lanjut, saya ke-23 adalah sikap negatif karyawan terdiri dari 1. Mengeluh, 2. Senang mencari alasan, ketiga, tak antusias bekerja, keempat, tidak mau membantu orang lain, kelima, senang bergosip, keenam, senang berbohong, ketujuh, berlagak tahu berbagai hal, ke-8 terlalu mandiri, 9 tidak bertanggung jawab. Lanjut, slide ke-24 adalah perilaku negatif karyawan terdiri dari, kalau itu kan sikap ya, sekarang perilaku ya. Perilaku negatif karyawan terdiri dari, pertama, performa kerja buruk, yang kedua itu tidak dapat bekerja sama dengan baik, ketiga, tidak memberikan imbal hasil jika diberi pelatihan, keempat, kebal terhadap perubahan, kelima, tidak bertanggung jawab. Lanjut, slide ke-25. Perilaku kerja yang kontraproduktif dan menyimpang ya. Yang pertama nih ya, paragraf pertama ya. Perilaku kerja kontraproduktif yang mencakup hal-hal seperti mencuri dari majikan, vandalisme, sabotase, pelecehan terhadap rekan kerja, sengaja bolos kerja, dan menggunakan narkoba ataupun alkohol di tempat kerja. Paragraf yang kedua itu bahwa perilaku kerja kontraproduktif dapat dihasilkan dari stres, frustasi di tempat kerja, perasaan tidak adil, atau bahkan dari kecemburuan yang menyebabkan upaya untuk membalas terhadap majikan dan membalas dendam. Ya, perilaku kerja kontraproduktif
dan bahkan agresi dan kekerasan di tempat kerja. Juga terkait dengan sifat afektivitas negatif, kemarahan dan variabel kepribadian lainnya gitu. Next, 26 lagi. Slide ke-26 adalah contoh perilaku kerja kontraproduktif CWBAs ya. Yang pertama itu mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau mengolok-olok rekan kerja. Yang kedua, bertindak kasar atau mempermalukan rekan kerja di depan umum. Yang ketiga, mengambil properti dari tempat kerja tanpa izin. Yang keempat, memasukkan tanda terima untuk mendapatkan pergantian lebih dari yang dikeluarkan untuk pengeluaran bisnis. Yang kelima, mengambil istirahat kerja tambahan atau lebih lama dari yang dapat diterima. Keenam, dapat terlambat untuk bekerja tanpa izin. Yang ketujuh, diabaikan untuk mengikuti instruksi bos ya. Slide ke-28, menggunakan obat-obatan terlarang atau mengonsumsi alkohol di tempat kerja. Yang ke-9, menyeret pekerjaan untuk mendapatkan bayaran lemburan. Yang ke-10, membahas informasi rahasia perusahaan dengan orang yang tidak berwenang. Ke-11, membuat pernyataan etnis, agama, atau ras yang menghina di tempat kerja. Ke-12, mengotori lingkungan kerja. Yang ke-13 adalah sengaja bekerja lebih lambat dari yang seharusnya dikerjakan. Slide ke-28 adalah penggunaan alkohol dan narkoba di tempat kerja. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan peningkatan absensi dan turnover. Belum lagi semua masalah yang dapat ditimbulkannya dalam kehidupan rumah tangga pekerja. Pekerja yang melakukan masalah dengan alkohol dan obat-obatan memiliki ketidakstabilan pekerjaan yang lebih besar dan kepuasan kerja yang berkurang dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak menyalahgunakan narkoba. Menurut para ahlinya itu adalah Galaif, Newcomb, dan Carmona tahun 2001. Oke, next, slide 29. Oke, sampai di sini dulu ya guys, ya udah selesai ya. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk menonton channel ini guys ya. Nah, ini yang saya jelaskan ya. PPT ini sangat bermanfaat buat kalian nih guys ya, maupun kuliah, kerja, ataupun sedang sekolah ya. Jadi PPT ini saya sudah jelaskan. Kalau kalian mau download PPT ini, boleh saja untuk ada di kolom description ya. Nanti kalian bisa di download ya. Dan juga pun kalau kalian penting ya, menurut kalian ini penting, ini video ini boleh di share ke teman-temannya untuk pembelajaran buat kalian nih guys ya, karena ini sangat penting ya yang sudah saya jelaskan. Karena stres ini emang sangat banyak sekali orang yang hadapi gitu. Makanya pembelajaran ini saya kasih biar kalian itu bisa tahu gitu apa betapa pentingnya dalam pembelajaran ini. Oke, sampai di sini dulu. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan buat kalian, dan juga pun jangan suka begadang ya. Kalau bisa tidur yang teratur, makan buah yang teratur, minum vitamin yang teratur, dan juga pun minum yang teratur ya. Kalau bisa jangan minum tuh cuma sehari tuh cuma 1 gelas ya. Kalau bisa ya berkali-kali lah ya, karena kan kesehatan itu penting buat kalian juga gitu. Karena kan kalau kalian udah sakit, kasihan juga kan, merepotkan semua yang orang terdekat gitu, orang tua, teman, pacar, dan sebagainya gitu. Kalau bisa ya jaga kesehatan lah ya. Biaya rumah sakit lumayan mahal guys ya. Karena kalau kalian tidak jaga kesehatan, kalian yang rugi diri sendiri, kalian akan menyesal diri sendiri gitu ya. Kalau bisa ya jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting. Oke, ini PPT ini nanti kalian bisa download ya, ataupun kalian boleh yang saya bicarakan atau saya jelaskan, saya terangkan, boleh kalian catat ya, boleh kalian catat ya, karena sangat penting buat kalian nih guys ya. Karena kalau kalian tidak catat ataupun tidak mendengarkan ya, takutnya nanti kalian ketinggalan gitu ya, karena ini pembelajaran buat kalian juga guys ya. Gitu guys, sampai di sini dulu, bye bye.